Halo, selamat siang rekan-rekan. Oke, kembali bersama saya Marulitua Sinambela. Pada siang hari ini, kita akan sama-sama belajar. Apa yang akan kita bahas? Jadi semuanya ini berbasis kepada analisis akademisi. Karena kenapa? Kenapa tidak bisa berdasarkan feeling? Karena feeling adalah salah satu kegagalan yang membuat traders itu jatuh ke dalam kerugian kebangkrutan. Nah, kita ini melakukan live trading ini, melakukan edukasi ini, jadi berbasis kepada standar akademisi, rekan-rekan. Baik, apa yang akan kita bahas pada siang hari ini? Hari ini adalah hari Selasa, pada tanggal 18 Agustus 2026. Jam di laptop saya menunjukkan pukul 12.13 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kita bahas adalah waspadai XAU US dollar, data ekonomi Amerika Serikat dari tanggal 19 sampai 21 Agustus bisa guncang harga emas. Jadi data ini akan mengguncang pergerakan harga emas. Jadi rekan-rekan traders XAU US dollar berhati-hati. Ini saya tidak menakut-nakuti, tetapi ini adalah satu informasi yang dapat digunakan oleh rekan-rekan traders. Kenapa pergerakan emas akan terguncang? Karena data ini, karena data yang dihadapi adalah sejumlah agenda ekonomi penting dari Amerika Serikat berpotensi meningkatkan volatilitas pasar. Data apa saja yang perlu diperhatikan? Pertama adalah yang perlu diperhatikan oleh para traders, yaitu untuk besok. Untuk besok, ini adalah data crude oil inventory yang sebelumnya ada di 17.423 M. Nah, jadi jangan tanya ke saya berapa forecastnya, karena based on data, forecastnya belum ada di-announce. Nah, terutama untuk aktualnya. Di hari Selasa besok, hati-hati yang trading crude oil inventory. Kenapa? Karena begini, jikalau rekan-rekan berada pada posisi buy atau sell, jikalau rekan-rekan berada pada posisi buy atau sell, nah itu dulu. Sementara rekan-rekan tidak waspada akan rilis crude oil inventory datang, ini akan menjadi satu dilema. Dilemanya kenapa? Begini, yang perlu diketahui sebelum trading itu adalah fundamental yang sedang terjadi. Point number one is fundamental yang sedang terjadi. Apa fundamental yang sedang hot? Yang sedang hot pada saat ini, yaitu pudarnya harapan perdamaian Amerika Serikat dengan negara Iran. Inilah yang meningkatkan satu resiko pasokan. Nah, ketika risiko pasokan meningkat, artinya ada korelasi kuat dengan inventory stock. Nah, ketika pasokannya terhambat, nah ada kemungkinan berarti indikasi yaitu inventory stoknya itu berkurang. Nah, tetapi korelasi daripada inventory stok, kita jangan lupakan bahwa ada kaitannya juga dengan inflasi. Itu dulu. Bisa saja inventory stoknya itu masih banyak, tetapi demand dan supply ini memiliki korelasi besar. Oke ya. Kalau kita lihat artinya pasar keuangan akan digoncang oleh sejumlah data ekonomi yang akan kita lihat pada 19 sampai 21 Agustus ini. Ini potensinya kedua produk. Yang pertama adalah ke XAU US dollar dan yang kedua ke crude oil inventory.
Nah, pertanyaannya, kenapa pada tanggal 19 Agustus itu kita harus aware dengan crude oil inventory pada pukul setengah 9? Karena persediaan stok Amerika yang tadinya tercatat di 17.423 juta barel, ini mempengaruhi ekspektasi inflasi secara tidak langsung, artinya akan memberikan sentimen terhadap Amerika, dolar, serta emas. Poin pertama. Nah, yang kedua, memasuki 20 Agustus, artinya pasar juga akan melihat bagaimana FOMC. FOMC ini adalah Federal Open Market Committee Minutes yang jam 1 malam. Nah, di mana risalah rapat The Fed. The Fed itu adalah Federal Bank Sentral Amerika. Ini akan menjadi penting agendanya karena investor akan melihat petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga daripada Amerika Serikat. Nah, kalau nanti di sana ternyata ada pernyataan hawkish, nah ini potensinya bikin dolar Amerika ini kuat. Nah, jika itu kuat, maka potensinya akan tekan harga emas. Nah, sementara nanti jika sinyal dovish ya ada di sana redaksinya dovish, maka ini akan memberikan dukungan bagi XAU US dollar, rekan-rekan. Itu poinnya pada tanggal 20 Agustus. Pada pukul 19.30 itu, ya kita akan melihat bagaimana perhatian daripada traders itu beralih kepada Philadelphia Fed Manufacturing Index-nya. Ini diperkirakan turun di 24,3 dari 41,4. Nah, ini cukup signifikan. Karena kenapa? Initial jobless claim ini diproyeksikan naik tipis dari 210.000 dari 209.000. Artinya begini, jika data tenaga kerja manufaktur menunjukkan pelemahan, artinya pasar dapat meningkatkan ekspektasi terhadap kebijakan moneter yang lebih longgar. Itu dulu. Nah, pada hari Jumat nanti 21 Agustus, pasar akan cermati S&P Global Manufacturing PMI itu jam 20.45, rekan-rekan. Itu waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini kan prediksinya 54 ya, 0 dibanding yang sebelumnya 53,9. Memang angkanya kecil-kecil, tetapi ini sangat berpengaruh. Nah, kalau service PMI ini diprediksi turun 53,9 dari 54,6. Kita buat dulu satu kesimpulan dan nanti akan kita share di mana resisten dan support untuk XAU US dollar dan crude oil dan beberapa currency. Ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan traders. Dari data ini secara akademisi, nah global data economic market ini kita membuat suatu rangkaian kesimpulan. Pertama adalah rangkaian data tanggal 19 sampai 21 ini inilah menjadi periode yang penting diperhatikan untuk traders crude oil dan XAU US dollar. Karena kenapa? Karena fokus utama ada pada FOMC meeting minutes. FOMC itu singkatan dari Federal Open Market Committee, ya, meeting minutes-nya, data tenaga kerja serta PMI Amerika Serikat. Jadi ada perbedaan antara data aktual dan forecast. Inilah yang akan menjadi pemicu dari volatilitas pergerakan harga. Dia bisa meledak. Pergerakan harga akan meledak. Terutama ketika terjadi perubahan ekspektasi terhadap suku bunga The Fed. Nah, ini kan kita bisa melihat, tapi pada saat ini belum terjadi ada perubahan di suku bunga, indeks dolar atau yang kita kenal dengan DXY ya. Oh, ini ada yang membuat lucu-lucu nih, FOMC Festival Open Margin Call. Tidak seperti itu. Federal Open Market Committee. Jadi bagi yang sudah mengikuti, terima kasih joknya ya, lucu-lucunya ya. Ini menarik ya, bagus. Selera humornya sangat tinggi, FOMC Festival kata dia, bukan Federal Open Market Committee. Terima kasih untuk lucu-lucunya, ini memberikan semangat kita pada siang hari. Oke, nah sekarang kita mengacu bagaimana teknikal berbicara.
Ketika rekan-rekan ingin masuk ke dalam transaksi crude oil, perlu diperhatikan di level, nah ini level krusialnya itu di 83.28 sebenarnya. Saya masih melihat bahwa target yang akan dituju itu pada kesempatan ini harga crude oil masih menuju ke 89,13 US dollar per barrel. Dan juga saya masih melihat di next resistennya itu di 92,49 US dollar per barrel. Ya, mudah-mudahan harga nggak sampai ke sana ya, karena juga akan mempengaruhi bila mana minyak mentah dunia naik, akan berpengaruh juga kepada minyak yang kita gunakan, kita konsumsi di Indonesia. Tetapi saya melihat di sini harga support di 79,05 dan the next supportnya di 75,69. Nah, artinya di dalam minggu ini pergerakan range harga itu masih bergerak di area support, batas paling bawah di 75,69 dan resisten paling tinggi di 92,49. Ini berbasis kepada variabel analisis yang kita gunakan dari fundamental analysis, inventory, dan juga technical analysis. Nah, ini akan kita bahas di Triple Nine. Bagi rekan-rekan yang berada di kota Jogja, kita akan buka workshop di sana yang bertempat di Hotel Five Malioboro. Jadi silahkan mendaftar ya. Nah, kalau ditanya, Pak, biaya pendaftarannya berapa? Ya, biaya pendaftarannya sebenarnya ilmunya gratis. Cuma supaya rekan-rekan Handai Taulan ini booking tempat itu early bird-nya cukup Rp50.000 ya, daftar sekarang. Kita tidak komersil untuk ilmunya, tapi kalau untuk seat-nya rekan-rekan nanti juga kan 50.000 itu paling untuk tukar dengan kopi saja. Jadi rekan-rekan bukan ilmunya yang dibayar ya. Nah, tapi untuk bayar snack-snack dari rekan-rekan sendiri dan supaya kelihatan ada keseriusan lah untuk belajar ya. Nah, itu selesai untuk crude oil. Kita coba melangkah ke emas, karena fokusnya masih di komoditi emas. Saat ini running di 4.395, harga krusialnya itu berada di 4431, rekan-rekan. Harga krusialnya berada di 4431. Nah, based on kalau kita lihat dari fundamental yang sudah kita baca dari kalender ekonomi, artinya ketika nanti ya risalah rapat FOMC ini di-announce atau dikeluarkan, ya jangan tanya saya kira-kira apa yang akan dibahas, karena yang tahu itu hanya bank sentral sendiri atau kepala bank sentral. Saya tidak memiliki kapabilitas atau kompetensi untuk menyatakan apa yang akan dibahas di sana. Tetapi pada poin ini yang perlu kita perhatikan, berbicara tentang data tersebut, artinya hati-hati karena ini akan menjadi agenda penting bagi traders, bagi investor untuk melihat apa arah daripada kebijakan Bank Sentral Amerika tentang suku bunga. Nah, dua redaksi tadi, bila mana hawkish, redaksinya keluar dari sana, ini akan memperkuat dolar Amerika dan menekan harga emas. Sementara jika nanti statementnya ada nada dovish, ini akan memberi dukungan bagi XAU US dollar karena akan membuat tekanan terhadap harga, terhadap dolar ya, indeks dolar. Itu poinnya. Nah, kalau mengacu kepada fundamental yang kita lihat pada saat ini, nah itu perlu kita telaah sebelumnya dulu. Nah, apa yang ditelaah? Kalau based on news yang mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sudah baca, tapi itu begini. Ini kan news yang dirilis kemarin. Dirilis bagaimana maksudnya? Kalau Bapak Ibu membaca, ini kan ada laporannya, emas melanjutkan kenaikannya karena berkurangnya kekhawatiran kenaikan suku bunga. Pasar menunggu risalah rapat The Fed. Nah, itu kan sebenarnya laporan yang terjadi bagaimana pergerakan harga emas dan dilaporkan dan dibaca oleh Bapak Ibu pada hari ini. Bukan berarti itu yang akan terjadi, tetapi media melaporkannya kenapa terjadi kenaikan. Nah, sementara di dalam dunia trading, nah
Di dalam pembelajaran kita yang akan kita laksanakan di Yogyakarta, Triple Nine, jadi Bapak Ibu nanti bisa mengelola suatu informasi yang ketika data itu ada, bagaimana cara mengelola data itu, dan bagaimana proyek di harga ke depan, bagaimana cara ya terhindar dari risiko dan bagaimana kita bisa masuk dengan peluang-peluang market yang ada. Nah, ini berbasis kepada kompetensi yang akan Bapak Ibu pelajari di Triple Nine TDM di kota Jogja, di Hotel Five Malioboro, Yogyakarta, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar, silahkan mendaftar ya. Untuk XAU US dollar, ya saya melihat tekanan koreksi penurunan bisa terjadi. Oke, di dua level harga. Pertama adalah di 4.324 dan 4.262. Nah, saat ini harga running di 4.394. Artinya level price krusialnya itu berada pada 4.431. 4.431 nanti, ini ada yang ini fungsi utama The Fed adalah turunkan inflasi di bawah 2% dan unemployment. Ya, terima kasih untuk respons positifnya ya. Nah, ini saya suka ini kalau ada yang merespons begini, artinya dia memiliki atensi untuk masuk dan bisa mencari cuan dan bisa memahami peluang dan resiko ya. Terima kasih Yusuf Talulembong ya, Lembang. Oke, baik. Nah, di target pertama, resisten masih kelihatan di 4.466 dan resisten keduanya di 4.508. Nah, mungkin rekan-rekan traders akan berpikir bagaimana bisa mendapatkan informasi secepat itu untuk resisten dan support dan crucial price, artinya angka krusial. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada tanggal 9 September 2026 di Yogyakarta. Artinya kita, Bapak Ibu, rekan-rekan, kelebihan daripada MetaTrader yang kita gunakan, kita sudah menggunakan MetaTrader 5, MT5 ya, MT5. Nah, di MetaTrader 5 ada fitur-fitur yang selama ini tersembunyi yang tidak pernah dibagi oleh para rekan-rekan yang senior mungkin ya. Nah, kita akan bukakan di sana rahasia trading Triple Nine. Rahasia trading Triple Nine ini, Bapak Ibu, di sini apa yang dibahas? Ya, oke. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin masih ada juga yang masih belum kenal. Nama saya Dr. Marulitua Sinambela. Saya adalah Presiden Direktur dari PT Trident Pro periode 2005-2006 sampai sekarang. Yang sebelumnya saya adalah Presiden Direktur dari PT Indo Sukses dari tahun periode 2020 sampai 2025. Oke, saya memiliki sertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu sertifikat Garuda, Bapak Ibu, dengan lisensinya di WPB, Wakil Pialang Berjangka, dan Wakil Penasehat Berjangka. Dan jadi double saya punya license. Nah, saya adalah asesor dan validator resmi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi Pialang Berjangka Komoditi. Nah, perusahaan saya itu resmi ya, diawasi oleh Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan diawasi oleh BI, Bank Indonesia, yang bursanya juga adalah bursa resmi dari Bursa Berjangka Jakarta atau kita kenal dengan Jakarta Futures Exchange, dan diawasi oleh Clearing Berjangka Indonesia. Nah, KBI, Clearing Berjangka Indonesia, rekan-rekan. Apa yang akan dipelajari di dalam workshop 9 September? Nah, di dalam workshop ini, Bapak Ibu tidak hanya belajar teori, tetapi akan belajar bagaimana menguasai kerangka yang struktur dalam proses pengambilan keputusan, khususnya instrumen emas XAU US dollar. Jadi poin yang akan dipelajari itu adalah proses pengambilan keputusan, memahami alur berpikir terstruktur sebelum membuka posisi di pasar, buy atau sell. Yang kedua adalah
memahami struktur dan pergerakan harga. Jadi Bapak Ibu akan belajar bagaimana kompetensi membaca, menganalisis dinamika pergerakan harga emas secara real time. Ya, secara real time. Nah, yang ketiga adalah integrasi analisis 3 pilar, yaitu memadukan analisis teknikal fundamental ya secara presisi dengan money management di sananya. Nah, kemudian yang keempat adalah skenario dan perencanaan pasar. Jadi Bapak Ibu akan belajar menyusun skenario pergerakan harga serta dapat menentukan area entry dan exit secara terukur. Ya, itu sudah menggunakan indikator yang ada di MT5 ya, MetaTrader 5 di sana. Di MT4 belum ada, belum available indikator yang ada di sana. Oke, baru selanjutnya adalah di dalam pengelolaan risk. Risk control. Saya menyebutnya adalah sebagai risk control dalam istilah saya. Karena kenapa? Karena nanti di sana para audiens akan belajar metode konkret melindungi equity. Ya, melindungi equity. Nah, mencegah bagaimana supaya kerugiannya tidak melebar, Bapak Ibu, tidak bengkak. Karena rata-rata biasanya traders itu ketika dia cuan sedikit diambil, tetapi ketika floating minus itu dipertahankan. Nah, ini yang sering menjadi dilema ya, dikit-dikit kalau udah cuan biru dikit diambil, tapi ketika mengalami floating loss, nah itu ditahan sebanyak-banyaknya sehingga sufficient fund equity tidak mencukupi sehingga terjadi call margin dan terjadinya auto cut. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Oke, nah selain daripada itu, yang dipelajari ini adalah tentang psikologi dan disiplin trading. Nah, bagaimana membangun kedisiplinan serta mengeliminasi keputusan trading yang didasarkan pada emosi yang impulsivitasnya. Oke, nah jadi kebanyakan kita traders itu hanya ikut-ikutan. Nah, ini tidak bisa dibiarkan ya, karena ini akan sangat mempengaruhi kekuatan daripada mental seorang traders dan ini bisa mengakibatkan fatal sebenarnya ya, fatal sekali sebenarnya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan silahkan kami akan membuatkan link pendaftaran. Oke, link pendaftaran dan ini masih berlaku, early bird-nya berlaku ya, dari ya pendaftar yang sudah ada, memang sudah ada. Ya, silahkan bergabung, Pak. Silahkan bergabung, Petani Legend ya. Silahkan langsung daftar saja ya, langsung daftar saja. Hanya Rp50.000. Itu Rp50.000-nya untuk apa? Bukan untuk bayar ilmunya, bukan, tetapi untuk bayar tempat duduk Bapak Ibu. Nanti kan pastinya kan ada di sana ada snack-snack. Nah, itu untuk dikonsumsi Bapak Ibu sendiri. Minum kopi, sedangkan kita minum kopi aja di tempat-tempat ngopi kan sudah berapa duit. Nah, ini sembari Bapak Ibu ngopi, dapat ilmu, bisa dibawa pulang dan langsung bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Oke, siapa pengisi acaranya? Langsung saya isi sendiri. Saya Dr. Marulitua Sinambela. Jadi ada beberapa pertanyaan yang lokasinya di mana? Lokasinya di Five Hotel Mariobolo. Ya, Yogyakarta. Ya, lokasinya di Five Hotel Mariobolo, Yogyakarta. Daftarkan ya. Nanti kami akan memberikan link pendaftaran bagi Bapak Ibu. Oke. Di sini Bapak Ibu nanti kalau sudah mendaftar konfirmasi ke nomor telepon yang tersedia, nanti admin akan menjawab. Oh, lokasinya jauh. Ya, bagi Bapak Ibu yang ada di Yogyakarta, karena kami akan berkeliling kota. Pertama Yogyakarta, kemudian Surabaya dan Bali. Ya, kita belum tahu apakah Bali atau Surabaya terlebih dahulu ya. Nah, nanti akan kembali berkeliling kota, Semarang ya, keliling kota mungkin Samarinda, Balikpapan, Pontianak ya, Batam, atau mungkin juga sampai ke Papua kemungkinannya. Baru nanti ke daerah Sumatera Utara ya. Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru ya. Nanti Sibolga mungkin sampai dengan kota Medan. Ya, kalau di Jakarta kita sudah sering kembali akan berkeliling kembali di seluruh Indonesia. Ya, untuk edukasi. Edukasinya ilmunya gratis Bapak Ibu ya. Ilmunya gratis. Baik.
Nah, kita kembali dulu ke currency. Karawang ada nggak Pak? Karawang dekat atuh. Langsung aja Pak, kalau Karawang mah langsung ke Jakarta saja. Langsung ke Jakarta saja. Jakarta. Kita kantornya di Zona Topaz Tower lantai 17. Jadi perusahaan saya ada di Zona Topaz Tower lantai 17. Kita resmi ya Pak. Kita diawasi oleh Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan bursanya di Bursa Berjangka Jakarta, yang kita kenal dengan JFX, Jakarta Futures Exchange, dan juga Clearing Berjangka Indonesia, KBI. Oke, kita coba bahas untuk dolar yen. Nah, saat ini dolar yen secara teknikalnya kita melihat bahwa dia masih akan menuju break high. Saya nggak hafal wilayah Jakarta, Pak. Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman ya, Jalan Jenderal Sudirman ya, Pak. Nah, kita di Zona Topaz Tower. Atau nanti Bapak bisa menghubungi admin kami di 08777 000 9880, 08777 9880. Nanti ada admin yang akan replay WhatsApp dari Bapak Ibu. Saya ulangi, 08777 000 9880. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan kembali. Untuk dolar yen, ini akan mengalami break high, di mana crucial price-nya itu di 159,32 dan resisten di 160,07. Kemudian resisten paling atas itu berada di 160,57. Nah, untuk supportnya Bapak Ibu, ini agak jauh ke bawah, tapi yang penting adalah crucial price-nya. Support pertama di 158,32 dan support keduanya itu di 157,57. Kita coba bagi share bocoran tentang Bapak Ibu ya. Pound sterling US dollar yang menjadi favorit dari para traders ini biasanya ini yang yang aktif ya, marketnya aktif. Pound sterling US dollar. Nah, yang perlu diperhatikan untuk pound sterling US dollar ini sebenarnya Bapak Ibu harus berhati-hati karena di sini range-nya cukup besar. Saya perhatikan di sini range-nya cukup besar ya Bapak Ibu. Nah, ini crucial price-nya ada di 1.53, 1.3553 ya. Sorry, koreksi 1.3551 Bapak Ibu. Nah, tekanan penurunan masih terlihat untuk pound sterling US dollar itu ke level area di, nah ini hati-hati nih agak dalam dia, di 1.3469 sampai dengan 1.3423. 1.3423. Resisten berada pada level area 1.36 ya 10 dan resisten paling atas 1.3657 Bapak Ibu rekan-rekan. Oke, kemudian satu lagi kita akan bocoran juga untuk Australia dollar US dollar. Nah, Australia dollar US dollar Bapak Ibu ya, ini hati-hati untuk Australia dollar US dollar karena angka krusialnya itu ada di 0.7101 ya, 0.7101. Nah, di mana tekanan dominan penurunan itu masih akan terlihat dengan jelas di 0.7048 dan support berikutnya di 0.7022. Nah, sementara resistennya di sini saya melihat di 0.7182 dan 0.7236. Oke, 3 produk utama yang kita bisa share atau kita bisa bagi. Ya, baik Bapak Ibu, saat ini kira-kira dari Bapak Ibu ada kendala yang ingin kita diskusikan atau ada yang terjebak dalam kondisi market, kita bisa berdiskusi bersama. Jika ada, silahkan, mangga bisa bisa di-share. Bisa bertanya, tidak masalah. Bapak Ibu bisa bertanya. Ya, saya berikan sesi waktu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang kendala yang dihadapi dalam trading atau mungkin kendala yang dihadapi dengan menggunakan MT4 atau MT5. Nah, saat ini kita sudah menggunakan teknologi terbaru, paling canggih, menggunakan MetaTrader 5. Jadi ada kelebihannya dari MetaTrader 4 ya. Teknologi itu juga mempengaruhi Bapak Ibu di dalam membuat satu keputusan. Jadi jangan lupa, jangan diabaikan. Oke,
Saya menunggu Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan. Silahkan. Oke, ini pertanyaannya ya. Nah, dari Viola ya. Pak, untuk pergerakan hari ini XAU US dollar masih potensi naik kah? Oke, nice question. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus karena kenapa? Sebagai seorang traders itu kita pasti mengharapkan posisi yang searah dengan kita, tetapi belum tentu searah dengan kita. Nah, hari ini dominan daripada pergerakan tekanan yang ada di indikator saya menunjukkan bahwa tekanan penurunan masih lebih dominan, mengalami penurunan. Nah, saya melihat support pertama di 4.345,66 dan the next supportnya di 4.324. Nah, jika ada pertanyaan, Pak, untuk pergerakan XAU hari ini masih potensi naikkah? Crucial price-nya di 4407, Bu. Nah, artinya secara hemat saya menggunakan TDM 999 ya 999 itu dari ilmu 999 tekanan penurunan masih jauh lebih dominan dibanding kenaikan. Ya, kalau pertanyaan Ibu apakah ada potensi kenaikan, jawabannya bagi saya adalah ya, jika menembus kembali di 4407 dominan naik. Ya, tetapi kenaikannya terbatas. Itu dulu ya. Saya tidak bisa memberikan PHP, harapan palsu. Nah, tetapi saya melihat ya dominan turun masih lebih kuat daripada kenaikan. Itu dulu. Oke, yang berposisi contohnya berposisi sell bisa cuan ya, tetapi yang berposisi buy jaga-jaga ya dengan risk management yang ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Apa lagi Bapak Ibu? Silahkan ya. Oke, saya berikan kesempatan terlebih dahulu ya. Saya tunggu saja, tidak apa-apa. Oke, ada pertanyaan. Oke, ketemu di LPK, ketemu di sini, mantap. Oke, Pak Ahmad ya, iya LPK. Oke, lagi nahan floating saya. Mudah-mudahan yang ditahan itu adalah floating profit ya. Oke, ini tulisannya cepat sekali beredar ya. Ini gimana cara nuruninnya nih? Oke, saya kurang paham. Saya coba turunin dulu. Saya pakai data COT Pak, trader non komersial masih nambah kontrak long. Untuk produk apa nih sih? Oh, hati-hati ya, hati-hati. Saya coba baca dulu Bapak Ibu. Oke, saya coba baca dulu ya. Tadi XAU US dollar sudah. Saya nggak hafal wilayah Jakarta tadi sudah. Karawang jauh. Oke. Bapak Ibu saya lagi scroll down ya, yang ditulis ini ya, biar saya bisa jawab. Oke. Ini. Oke, baik Bapak Ibu. Adakah di antara Bapak Ibu yang mengalami kendala kesulitan trading? Atau adakah di antara Bapak Ibu yang ingin membutuhkan penjelasan untuk acara seminar nanti? Ya, silahkan boleh bertanya. Ya, ini adalah sesi untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum berkenalan dengan saya. Nama saya Dr. Marulitua Sinambela. Pengalaman trading saya dimulai, saya adalah praktisi dan akademisi dari tahun 2007, bergabung di industri trading ini dalam berjangka komoditi. Nah, keseharian saya itu saya memimpin perusahaan saya PT Trident Pro. Nah, dan sebelumnya saya adalah presiden direkturnya, yang sebelumnya saya juga memimpin perusahaan saya di PT Indo Sukses ya. PT Indo Sukses periode tahun 2020 sampai dengan 2025. Nah, jadi Bapak Ibu juga nanti bisa melihat daily activity saya. Nah, bagi Bapak Ibu yang suka menonton CNBC, nah itu Power Lunch juga ada tampil di sana. Yang sebelumnya juga
membawakan tahun-tahun lalu ya, sudah sangat lama juga mengisi seminar di kampus-kampus juga, di radio, itu sudah sangat lama juga ya Bapak Ibu ya, dan monitor Indonesia ya. Ya baik Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya. Oke, perihal tentang workshop yang akan hadir di Jogja itu, Trading Decision Model 999 Workshop Trading Exa US Dollar. Nah, kita akan mengadakannya di Five Hotel Mariobolo Yogyakarta. Ya, Five Hotel Mariobolo Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu silahkan langsung mendaftar, atau Bapak Ibu bisa hubungi nomor WhatsApp kami di 0877 000 9880. Bapak Ibu silahkan, atau nanti Bapak Ibu bisa isi link pendaftaran. Biayanya berapa? Itu hanya Rp50.000. Rp50.000-nya pun bukan untuk bayar ilmunya, tapi untuk booking seat Bapak Ibu aja. Ya, itu kan nanti Bapak Ibu kan pasti ada kopi apa snack ya. Itu akan digunakan untuk ke sana, bukan untuk biaya pembelajarannya ya, bukan ya. Jadi untuk melihat Bapak Ibu nanti yang serius mau belajar kan pastikan membayar ya. Nah, kalau misalkan nanti ternyata kami berikan free, sebenarnya bukan kami tidak mampu untuk memberikan gratis, tapi nanti yang kami khawatirkan adalah membeludaknya pendaftar. Nah, sementara nanti tempatnya itu kan terbatas ya. Nah, sementara tempat terbatas, nanti membludak, nanti akan repot itu Bapak Ibu. Jadi, untuk mensortir, untuk melihat mana yang serius, mana yang tidak, Bapak Ibu, kami melakukan hal seperti itu ya. Ada early bird hanya Rp50.000. Oke. Nah, di dalam pembelajaran kita itu, di saat workshop, nah tidak hanya belajar tentang teori. Jadi Bapak Ibu nanti yang ikut ya mau belajar nanti bawa laptop ya, bawa laptop. Karena sebenarnya bisa nggak menggunakan handphone? Sebenarnya bisa-bisa saja. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan laptop ya, itu akan lebih terarah nantinya. Karena banyak dari indikator yang masih belum tersedia di handphone atau di Android atau menggunakan iPhone. Tapi di laptop nanti fitur-fiturnya MT5 itu lebih banyak tersedia Bapak Ibu. Oke, baik. Jika demikian, jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup. Saya tunggu 1 menit lagi Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Oke. Tidak ada? Baik. Bapak Ibu ya, pada kesempatan ini ya terima kasih. Semoga Bapak Ibu pada hari ini bisa cuan semua ya, bisa cuan semua. Hati-hati sekali lagi, Bapak Ibu harus dapat mengenali peluang dan risiko di dalam dunia trading. Artinya begini Bapak Ibu jangan mau teriming-iming. Pertama, akan presentasi berapa persen keuntungan yang Bapak Ibu bisa ambil ya, yang dijanjikan. Nah, itu tujuan kami. Nah, tujuan ini adalah supaya Bapak Ibu tidak termakan janji-janji manis, iming-iming tentang sekian persen, pasti profit lah, garansi profit lah, tentang ini dan itulah, tulus ini dan itulah ya. Nah, yang bisa membuat Bapak Ibu tergiur sehingga nantinya Bapak Ibu bisa meradang kesakitan. Karena yang diharapkan cuan itu bukan cuan, tapi bocuan. Nah, itu yang kami tidak inginkan. Jadi sebaiknya ya Bapak Ibu belajar terlebih dahulu, belajar pada guru yang tepat ya. Nah, karena kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti ya, karena ya begini Bapak Ibu, integriti dari seorang pengajar itu dapat dibuktikan melalui beberapa poin, termasuk dalam keabsahan dari seorang pembicara tersebut. Ya, bersama-sama Dr. Marulitua Sinambela, terima kasih sudah bergabung. Dan jika ada kesempatan, kita akan melanjutkan kembali di sesi berikutnya. Happy trading, rekan-rekan.